Katanya, bahagia itu cuma ilusi. Karena setelah kita punya apa yang kita mau, rasa kosong itu tetap ada. Uang datang, tapi cemas nggak pergi. Cinta datang, tapi sepi masih tinggal. Jadi sebenarnya, apa sih bahagia itu? Dari zaman Yunani kuno sampai zaman modern, para filsuf mencoba menjawabnya. Tapi anehnya, semua berujung di tempat yang sama. Bahagia bukan sesuatu yang bisa dimiliki. Ia harus ditemukan di dalam diri. Filsafat pertama yang membahas soal bahagia datang dari kaum hedonis. Mereka percaya, hidup yang bahagia adalah hidup yang penuh kenikmatan dan bebas dari penderitaan. Tapi Epicurus, salah satu tokohnya, bilang sesuatu yang menarik. Kebahagiaan sejati bukan banyaknya kenikmatan, tapi tenangnya jiwa karena hidup sederhana. Artinya, bahagia bukan soal pesta atau kekayaan, tapi tentang bebas dari keinginan yang tak berujung. Lalu datang Aristoteles. Ia bilang, kebahagiaan itu eudaimonia, hidup yang selaras dengan kebajikan. Bahagia adalah ketika kita hidup sesuai nilai dan tujuan tertinggi manusia, menjadi baik. Dan kemudian kaum Stoik, seperti Marcus Aurelius dan Seneca, menambahkan satu hal penting. Bahagia adalah ketika kita tenang menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi, dari zaman ke zaman, para pemikir sepakat, bahagia bukan tentang apa yang terjadi di luar, tapi tentang bagaimana hati kita menanggapinya. Tapi begini, semua pandangan itu tetap berhenti di level akal. Mereka bicara tentang pikiran, bukan tentang jiwa. Dan disinilah Islam datang, memberi kedalaman baru. Islam gak cuma bicara hidup baik, tapi hidup yang bermakna di hadapan Allah. Firman-Nya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa beramal saleh dan beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Inilah bedanya. Kalau filsafat bicara soal ketenangan batin, Islam menambahkan, ketenangan itu datang dari Allah, bukan dari diri sendiri. Karena tanpa iman, ketenangan cuma sementara, sedangkan iman memberi makna bahkan pada kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah jadikan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Bahagia dalam Islam bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang merasa cukup qanaah. Itulah rahasia yang bahkan para filsuf tak temukan. Kadang kita berpikir, kalau punya harta banyak, pasti bahagia. Tapi lihatlah orang-orang yang punya segalanya. Kenapa masih banyak yang merasa hampa? Harta bisa bikin hidup lebih mudah, tapi belum tentu bikin hati tenang. Dalam surat Al-Kahfi, ayat 46, Allah berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, tapi amal saleh yang kekal lebih baik di sisi Tuhanmu. Jadi jelas, harta itu bukan sumber, tapi sarana. Kalau harta digunakan untuk kebaikan, ia jadi jalan bahagia. Tapi kalau hati menggantungkan diri padanya, ia justru jadi sumber derita. Banyak orang kehilangan arah karena berusaha membeli kebahagiaan, padahal kebahagiaan itu cuma bisa dihidupi, bukan dibeli. Jadi, apakah bahagia itu ilusi? Mungkin bagi yang mencari di luar dirinya, iya. Tapi bagi yang mengenal Allah, bahagia itu nyata, karena ia bukan emosi, tapi ketenangan jiwa yang tahu kemana harus kembali. Bahagia adalah ketika kamu berdamai dengan takdirmu. Ketika kamu tahu bahwa setiap yang datang dari Allah adalah baik, dan setiap yang diambilnya juga punya makna. Filsafat mengajarkan kita untuk mengenal diri. Islam mengajarkan kita untuk mengenal Allah. Dan ketika keduanya bertemu, maka lahirlah bahagia yang sesungguhnya, tenang di dunia, damai di akhirat. Karena pada akhirnya, bahagia bukan ketika semua sempurna, tapi ketika hati rida dengan yang ada.